Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan baca kitab hadis-hadis tentang akhlak dan masih terkait dengan adab masjid. Dan qala muallif Syekh Abdul Razak Hafidhahullah taala rahimallahu. Ini di halaman 406 ya, ada kitabnya bagian bawah. Qala wa ta'ammal ra'akallah dzikrallahi azza wa jalla lirujulah fi hadha siyaq fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun. Perhatikanlah, semoga Allah senantiasa membimbing Anda. Ya, ini perhatikanlah sebutan Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan yakni apa? Ar-rujulah. Rujulah itu sifat kejantanan. Yakni kejantanan, laki-lakian ya. Sifat jantan, kejantanan fi hadha siyaq, di dalam konteks ini, yaitu di ayat surat An-Nur ini. Fi buyutin adinallah, ya di rumah-rumah rumah-rumah Allah yang Allah mengizinkan, memerintahkan untuk diangkat, untuk ditinggikan. Dan disebut di dalam masjid-masjid itu namanya, nama Allah, yang bertasbih kepada Allah di masjid-masjid itu di waktu pagi dan petang. Rijalun, ini fa'ilnya, perhatikan. Ini ayat setelahnya fa'ilnya ini. Maka ini jangan berhenti, nanti belum ada fa'ilnya nanti. Rijalun yaitu para lelaki. Farrujulatu bi abha suwariha wa ajmali hulaliha ayyakifa ar-rajul ma'ar rijal fi buyutillah khamsa marratin fil yaumi wal laila haitsu yunada bihinna fiha. Maka rujulah yaitu sifat kejantanan, sifat kelaki-lakian dengan bentuknya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling bagus ya, indah, yaitu ayyakifar rajul, ini masdar awal, yaitu hendaknya seorang lelaki itu berdiri bersama para lelaki yang lain, bersama kaum laki-laki yang lain, fi buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid, di masjid Allah 5 kali dalam sehari semalam, di mana diserukan, dikumandangkan di situ yaitu adzan. Ini untuk menyeru panggilan untuk menghadiri sholat 5 waktu tersebut. Jadi sini menegaskan, kalau kau laki-laki maka minimal kau 5 kali sehari harus ada hadir berdiri di masjid Allah bersama lelaki yang lain untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah. Ini, Masya Allah, ini mengena sekali ayat ini. Wa qad ghaba hadzal ma'nal adzim, hadzal ma'nal adzimu min ma'anir rujulah indal mufarritina
atau enam, indal mufarritina firtiyadil masajid. Namun sekarang telah hilang makna yang agung ini, hilang. Makna yang agung ini telah hilang. Makna yang agung di antara makna-makna kejantanan ini telah hilang bagi orang-orang yang teledor. Yani tidak perhatikan untuk menghadiri masjid, tidak menghadiri masjid dan datang ke masjid. Irtiyad ini taraddud, jadi berbulak-balik pulang pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu ini. Fatarahum rijalan bi ajsamin qawiyatin wa abdanin sahihatin lakin la yashhaduna shalah fil masajid. Maka Anda melihat mereka orang laki-laki yang tubuhnya besar, Masya Allah, kuat, besar, kuat, ngangkat batu kuat, bangun kuat. Wa abdanin sahihah, badan-badan yang sehat. Akan tetapi mereka la yashaduna shalah, enggak ikut sholat berjamaah di masjid, enggak hadir. Pada hakikat kalau memang laki-laki, maka dia sifat disebutkan oleh Allah, sifat yang mulia ini apa? Dia 5 kali dalam sehari semalam akan datang ke masjid bersama laki-laki yang lainnya, berdiri menunaikan sholat 5 waktu. Fa'aina hum an hadzal ma'nal azim lirujulah haitsu asnallahu ala ruwadil masajid bihadzal wasfi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Maka di mana mereka, atau alangkah jauhnya mereka dari makna yang agung, dari makna rujulah, yang sifat kejantanan ini, di mana Allah Ta'ala telah memuji ini perintis orang-orang yang ini biasa datang ke masjid untuk makmurkan masjid dengan sifat ini, yaitu rijalun, yaitu laki-laki, orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarotun, oleh perniagaan, oleh bisnis, dan juga oleh jual beli dari zikrillah, dari zikir kepada Allah. Walaupun dia itu jualan, bisnis, kerja, dia tetap tidak terlalaikan dari ibadah kepada Allah, dari zikrullah ini. Fahum yutajiruna wa yaktasibuna wa ya'maluna ala tahsili masolihihim lakinna syai'an min dalika la yasghaluhum anil masajid wal yub'iduhum an buyutillah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka ini, para lelaki ini, orang-orang laki-laki ini, yutajirun, mereka juga bisnis, berdagang, jual beli, wa yaktasibuna, mereka cari rezeki, cari nafkah, wa ya'maluna ala tahsili masolihim, dan mereka bekerja, berbuat untuk mendapatkan kemaslahatannya. Akan tetapi sedikit pun dari itu tidak menyibukkan mereka dari masjid. Tidak ada alasan kerja keras, kerja berat, ini ngelembur, enggak ada. Ini makanya jadi pelajaran. Tidak menyibukkan mereka dari masjid, tidak menjauhkan mereka dari buyutillah, dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Bahkan bal qulubuhum mu'allaqatun bil masajid, bahkan hati mereka tergantung, terpaut dengan masjid. Hati mereka senantiasa memikirkan masjid ini. Habis sholat subuh kapan? Sholat zuhur. Bisa zuhur kapan? Segera sholat, datang waktu sholat asar. Ini pikirannya ini senantiasa masih
terkait dengan masjid. Arafu li buyutillahi haqqaha wa makanataha wa ra'au ma yanbaghi ayyakuma bihil muslimu tujahaha fa amaruha haqqan wa sidqan ta'atan wa ubudiyatan lillah. Mereka para laki-laki ini mengetahui hak rumah-rumah Allah. Mengetahui rumah-rumah memiliki haknya. Mereka mengetahui haknya, hak rumah-rumah Allah, hak masjid. Kemudian juga kedudukan, tingginya kedudukan masjid-masjid tersebut. Dan mereka menjaga, memperhatikan apa yang seharusnya ditunaikan oleh seorang muslim. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terkait dengan masjid-masjid ini. Terkait dengan hak masjid ini. Fa'amaruha, maka mereka memakmurkannya. Yang dimakmurkan ini bukan hanya rumah, bayangkan, bukan rumah orang, rumah kita atau rumah pejabat. Ini Baitullah, zat yang menciptakan kita. Maka mereka memakmurkan masjid-masjid Allah itu haqqan wa sidqan wa ta'atan, dengan sebenarnya menunaikan haknya. Kemudian dengan melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, menyebutkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa sih orang-orang yang memakmurkan masjid? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di situ innama. Kata innama ini sesungguhnya, gitu kan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah atau hanyalah, kalau innama biasanya innama ini penegasan. Inna sesungguhnya, kalau innama ini yufidul hasr, penegasan. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa saulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Mereka mendirikan salat. Ini aqamasnya mendirikan, bukan hanya sekedar melakukan, tapi mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. At-Taubah ayat 18. Ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang imaratul hakikiyah li buyutillah. Yaitu bangunan yang sebenarnya. Imarah bisa menjadi bangunan yang sebenarnya bagi Baitullah, buyutullah. Itu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya ia memadukan atau mengumpulkan yaitu tahqiq amroini azimaini, yaitu perwujudan dua perkara yang agung, yaitu solahal akidah wa husnal amal, yaitu bagusnya akidah
dan baiknya amalan. Jadi yang akan memakmurkan masjid Allah itu kalau orang itu memiliki dua perkara ini, yaitu akidahnya bagus. Amma solahul akidah fa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun tentang solahul akidah, bagusnya akidah, yaitu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kan ini. Sering sekali Allah menyebutkan menggabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir ini. Sering sekali. Dikaitkan dengan amal soleh. Sebenarnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang beriman kepada Allah dan hari akhir dia akan mudah melakukan ibadah itu. Ketika ada orang kok melakukan maksiat, sholat kok berat, ke masjid aja kok malas, nggak bisa, berarti imannya kepada Allah dan hari akhir ini lemah. Kalau tidak dikatakan tidak beriman, lemah. Beriman kepada Allah. Allah itu ada, Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Kalau orang sadar, orang kerja cari rezeki, siapa yang ngasih rezeki itu? Allah. Sementara kita sebagai bentuk syukur kita, kalau kita menyadari kita bekerja itu mencari nafkah, mencari rezeki, dan yang ngasih rezeki itu Allah. Masuk dengan alasan mencari rezeki akhirnya untuk menyempatkan waktu menghadap kepada Allah, sholat sebentar aja kok dibuat alasan, kan enggak berarti imannya kurang. Iman, mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah, mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah, dengan ketika orang menyadari aku telah mendapatkan rezeki yang menjadikan aku bisa bernafas, menjadikan aku bisa sehat begini, itu Allah. Segeralah justru ditingkatkan ibadahnya kepada Allah ini, bentuk syukurnya kepada Allah. Tapi karena tadi iman yang lemah akhirnya ini kurang. Maka kembali ke sini. Tentang solahul akidah, bagusnya akidah ada pada firman Allah Ta'ala tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada di sini. Fa innal asasal ladzi tubna alaihi al-imaratul haqiqiyatu li buyutillahi tabaraka wa ta'ala sihatul mu'taqad wa salamatul iman. Maka sesungguhnya asas dasar yang di atasnya bangunan yang sebenarnya untuk masjid Allah, pemakmuran atau bangunan sebenarnya untuk masjid Allah tabaraka wa ta'ala, asasnya itu adalah sihatul mu'taqad, benarnya keyakinan, akidah, wa salamatul iman, dan selamatnya keimanan. Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Amana billah subhanahu wa ta'ala rabban khaliqan razikon muniman mutafaddila, wa amana bi asma'ihi al-husna wa sifatihil ulia wa kamalihi wa jalalihi wa azamatihi wa kibriyaihi subhanahu wa ta'ala, wa annahu azza wa jalla huwal ma'budu bihaqqin wala ma'buda bihaqqin siwah. Yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dalam hatinya, dengan lisannya, dan diamalkan dalam perbuatannya, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-Nya, wa khaliqon, sebagai pencipta, pencipta dia dan pencipta segala alam semesta ini. Razikon, dia mengimani Allah sebagai zat yang memberi rezeki. Jadi kalau dia itu makan, minum, mendapat kerja, mendapat itu sebetulnya Allah yang ngasih. Imannya ini razikon, muniman, zat yang memberikan kenikmatan, mutafadilah, karunia-karunia. Wa amana, dan dia beriman dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi, dan mengimani kemahasempurnaan Allah, keagungannya, dan jadi kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah
Satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selain dia. Falahu yahda'u wa ilahi yaltaji'u. Maka kepadanya lah dia akan tunduk, patuh. Dan kepadanya lah dia akan bersandar. Jadi sebetulnya di dalam diri manusia itu fitrahnya itu sebenarnya ya punya iman, mengimani Allah. Maka dakwah sunnah, dakwah tauhid ini ada pada diri manusia, sebenarnya sudah ada. Dia ngakui siapa sih ngasih rezeki Anda gitu. Ya akan jawab Allah gitu. Nah masa suruh sholat aja kok berat. Sudah dikasih rezeki, dikasih bisa bernafas ini rezeki. Terutama rezeki yang paling agung tentunya ada sebetulnya akidah. Maka apa? Keimanan dan amal soleh. Orang bisa bernafas gitu aja itu sudah Masya Allah. Kecuali contohnya berhenti mati. Tiba-tiba mati pek. Nah, itu mati gimana? Seandainya orang bayangkan orang kerja, tiba-tiba di tengah-tengah kerja capek, sampai kecapean, terforsir, mati. Kayak apa? Gajinya yang besar nggak dibawa. Terus ini ibadahnya tidak terperhatikan, rugi sekali. Maka falau yahdau wa ilaihi yaltaji'u. Kepadanya dia yahdau, yaitu tunduk, patuh, wa ilaihi yaltaji'u, kepadanya dia bersandar. Walau subhanahu wa ta'ala yarka'u wa yasjudu, maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan rukuk dan sujud. Wa iyyahu yad'u wa ilaihi yatawassalu, kepada Allah lah dia berdoa dan kepadanya dia bertawassul. Wa minhu yatlubu jami'a hajatihi wa kulla raghabatihi, dan hanya dari Allah lah dia memohon, hanya kepada Allah dia memohon semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan kulla raghabatihi, setiap apa yang diinginkan. Ingat Allahus Somad. Kita kan sering hafal surah Al-Ikhlas ini ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu yang esa. Allahus Somad, Allah yang semua hamba itu menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Ini. Maka dia akan meminta semua yang dibutuhkan kepada Allah. Ini bentuk apa? Dia rukuk sujud kepada Allah. Ini bentuk pelaksanaan dari tauhid uluhiyah. Maka ini kaitannya ya, ada kaitannya tauhid rububiyah melahirkan tauhid uluhiyah. Melahirkan tauhid uluhiyah. La mafza'a lahu wa la malja'a ila ilaihi, tidak ada tidak ada dia takuti dan juga tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. La yad'u illa ilallah. Tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Doa ini ibadah. Wala yas'alu ilallah, dia tidaklah meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala yastaghitsu illa billah, tidaklah dia beristighosah kecuali hanya kepada Allah. Istighosah itu meminta pertolongan untuk dibebaskan dari musibah yang menimpa. Ya, sudah kena musibah, maka ini istighosah. Tidaklah dia beristighosah kecuali hanya kepada Allah. Ini bentuk ibadah ini. Wala yadbahu illa lillah, tidaklah dia menyembelih sembelihan kecuali hanya ditujukan untuk Allah dan karena Allah. Sembelihan misalkan kurban jelas. Kalau kurban itu adha. Ini ditujukan kepada Allah. Termasuk tidak boleh orang misalkan ini diganggu sakit-sakitan terus ini supaya kamu sehat, sembuh. Ini ya kayaknya yang menunggu tempat ini minta setoran sesaji, sajen, sembelihkan ayam hitam atau apa putih misalkan. Sembelihkan di situ kemudian ditanam di situ misalkan. Supaya sembuh. Nah, ini enggak boleh, atau menolak bala. Buat sembelihan lempar ke laut misalkan supaya nanti enggak sakit-sakitan misalkan. Ini juga enggak boleh, dan kesyirikan. Maka dia tidaklah menyembelih sembelihan kecuali hanya ditujukan kepada Allah dan karena Allah, ya kan?
Wala yatlubul madad wal aun illa minallah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasohat akidatuhu billah wa sohat imanuhu bihi subhanahu wa ta'ala. Maka sohat akidatu, benarlah akidahnya. Akidahnya menjadi benar, akidahnya kepada Allah ini benar, sahih. Demikian juga benar pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indama yaqul khalal, namun ketika terjadi cacat, celah, atau yakni ternodai, celah, cacat bihadzal asli adim, di dalam dasar yang agung ini, maka tabdulu al-a'malu wa tahbitu walau kasurat, maka batillah amal-amalnya, terhapuslah amal-amalnya walaupun banyak. Sekarang orang itu syirik, melakukan kesyirikan, amalnya banyak, tapi dia jatuh kesyirikan, berdoanya kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, bergantungnya kepada selain Allah, ya, melakukan kesyirikan, maka amalnya akan terhapuslah. Lain asrakta la yahbatuna amaluka. Sungguh jika kamu berbuat syirik, akan terhapuslah, gugurlah amalan-amalan kamu. Ini. Jadi walau kasurat. Lianna imaratul masajid asasuha alladhi 'alaiha tubna sihatul aqidah wa sihatul iman billah tabaraka wa ta'ala wal yaumil akhir dari jazai wal hisab. Karena memakmurkan masjid atau bangunan masjid, memakmurkan masjid, asasnya yang di atasnya ia dibangun adalah sihatul akidah, benarnya akidah dan benarnya keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir. Dari jazai wal hisab, yaitu tempat pembalasan dan hisab. Ini hari kiamat. Maka ini penting kita menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, dan keimanan yang benar. Jadi keimanan yang benar ini dialah yang mendorong kita. Mendorong kita untuk berbuat. Ngapain ke masjid? Karena dia yakin datang ke masjid sudah ada pahalanya. Nah ini, mengimani adanya pahala, ini kaitannya dengan iman pada hari akhir. Adanya balasan. Bukankah orang berjalan ke masjid satu langkah mencatat kebaikan, satu langkah menghapuskan kesalahan? Ya dia imani itu. Nah, kalaupun jauh gak ada alasan. Sibuknya kayak apa, waktu sholat dia akan datang. Keimanannya ini yang mendorong. Keimanannya. Maka ini penting. Dan iman ini akan kuat dengan ilmu. Dengan sering mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca, memahami, yaitu tentang kalamullah, qala Allah dan qala Rasul. Tentang ayat-ayat Allah dipahami, dan sabda Nabi. Ini menguatkan iman. Menguatkan iman. Qala mu'allif, wa awalu ma yus'alu anhu al-'abdu fil yaumil akhir yaumi yalqallaha azza wa jalla hadhihi shalah. Dan pertama kali yang akan ditanyakan dari seorang hamba di hari akhir, di hari dia berjumpa dengan Allah azza wa jalla, adalah salat ini. Nabi gak akan tanya jabatanmu apa, enggak. Gajimu berapa juga enggak. Salatmu kayak apa? Salatnya dulu itu baik, di dunia itu bagus apa enggak? Fahuma mauqifani yakifuhuma al-abdu baina yadayillah. In sholaha al-awwalu sholaha as-sani. Wa in fasadal awalu khaba wa khasara. Al-mauqiful awal fid dunya huwa hadhi sholah, wasani fid dari akhirah huwa mauqiful hisab.
Maka dua hal ini, ya tempat berdiri, bagi seorang hamba berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apabila di poin yang pertama itu bagus, maka akan bagus pula yang kedua. Namun jika rusak yang pertama, maka akan merugi. Menyesal dan merugi dia. Mauqiful awal fid dunya, yaitu poin pertama itu di dunia, yaitu hadis sholah, yaitu sholat di dunia itu kayak apa sholatnya seorang hamba ini. Bagus apa enggak sholatnya ketika di dunia? Dia tunaikan enggak? Bagusnya sholat tentunya kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki upayakan sholat dengan berjamaah di masjid. Tunaikan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tunaikan dengan berjamaah di masjid. Kemudian sholat sesuai dengan sunnah Nabi. Nah ini bagus juga. Kalau mereka jamaah, imamnya sudah ngerti sunnah, imamnya juga sholatnya kayak berupaya untuk sholatnya kayak Nabi, enak aja makmumnya ngikuti aja, ya kan? Kalau imamnya sholatnya benar ya bagus. Sholatnya nggak benar, tanggung sendiri imam, ya kan? Nah kayak ini sholat yang benar begitu, menyempurnakan tumak nina, berupayalah itu. Enak sholat berjamaah itu, ngikut aja sama kepalanya kan, imam dengan makmum berapa? Sama kan? Sama. Jadi ini enak, paling enak. Sholat berjamaah itu paling enak. Ini. Jadi ini yang pertama. Kalau di dunia ini sholatnya bagus, maka akan bagus pula yang kedua. Wasani dari akhirah. Adapun yang kedua nanti adalah tentang mauqif di akhirat, yaitu wa mauqiful hisab. Di saat dihisab. Perhatikan hadis tentang ini. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Ada solatnya. Jika solatnya itu baik, solatnya itu bagus, maka sungguh dia akan beruntung dan selamat, sukseslah, anjah itu. Namun jika rusak solatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi, sangat rugi. Sangat rugi. Rusak ini ya tingkatan-tingkatan, ya kan. Pertama sama-sama benar-benar enggak sholat sama sekali, orang kafir jelas. Orang kafir ya, kafir dia neraka. Atau dia meninggalkan sholat, ya enggak boleh meninggalkan sholat, ya, rusak sekali kalau meninggalkan sholat. Atau sholat setahun sekali, atau seminggu sekali Jumat tok, atau mungkin 3 kali. Maksudnya apa? Misalkan maghrib, isya, subuh. Intinya ini rusak semua. Walaupun bertingkat-tingkat. Maka jangan sampai, usahakan diupayakan 5 waktu ini, jagalah 5 waktu. Bahkan perhatikan, Masya Allah, wanita, seorang wanita apakah juga untuk tentang sholat ini, apakah juga sama akan ditanya? Iya, tapi sama sholatnya. Bahkan wanita, sebutkan katakan wanita ya. Wanita ini kan sebutkan dalam situ, apabila wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian hafidot jaha, menjaga kemaluannya, kemudian atoat zaujaha,
taat kepada suaminya, apa? Dakhala jannah. Ada mengatakan akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk ke surga dalam pintu mana yang kamu suka. Enak sekali kan? Menjaga sholat 5 waktu. Puasa Ramadan ini yang wajib-wajib ini. Bayangkan wajib-wajib. Misalnya yang lain enggak. Pokoknya enggak syirik yang jelas ya kan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, berarti tidak berzina, taat suami. Asal dalam hal yang tidak maksiat. Gampang loh. Enak itu. Disebutkan begitu kan. Dia masuk surga. Ini di atas ada wanita enggak nih? Nah ini. Enak gitu loh. Tapi di sisi lain Nabi bisa melihat bahwa di neraka banyak wanita. Tapi sini bukan karena enggak sholat di situ disebutkan apa yakfurna. Kufur, enggak terima kasih yang suami nih. Ini berat taat suami berarti. Enggak taat suami ya pun sholat, pada puasa enggak taat suami. Apalagi suami salah sedikit, aduh aku kebiyen jak dulu sedih tok. Ikut sampeyan gak pernah bahagia kaya liya-liyane ngono. Waduh, bahaya ini. Oh, itu masuk neraka gara-gara itu. Ya ini yang penting salatnya 5 waktu lah. Nih salat 5 waktu ini penting. Salat 5 waktu puasa Ramadan ya. Sampai sini. Kembali ke sini ya. Jadi ini tolong ini diperhatikan. Nabi telah menunjukkan ini, mengabarkan amalan pertama akan dihisab salat. Ya udah perbaiki salat. Kayak sholatnya ini bagus, maka akan baguslah dia, beruntunglah dia. Sholatnya rusak akan celaka. Sudah disampaikan dari sini, sahih riwayat Imam Tirmidzi, ya kan? Maka ini harus dijadikan diingat-ingat ini. Ingat-ingat. Sholat ini. Maka ini penting. Jika orang itu lihat, enggak usah lihat pintar dalil apa enggak. Sholatnya dilihat, aktif enggak sih yang masjid orang itu. Sholatnya ini bagus enggak? Maka ini tolong ini kita upayakan, semoga Allah ya menolong kita. Memang sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah. Amma husnul amal, adapun bagusnya amal, fa bi qouli subhanahu wa ta'ala wa aqamas shalah wa ataz zakah. Berada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fahada imaratul masajid bil a'mal wa ta'at wa taqarrub ila Allah. Maka ini memakmurkan masjid dengan amalan, dengan ketaatan. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bil amali sholih al muqarrib ila Allah Azza wa Jalla, dengan melakukan amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qiyamil amali sholih al muqarrib ila Allahi alal ikhlasi lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul al karim alaihi salawatullahi wassalamuh. Di sini penting. Dan menunaikan amal soleh yang mendekatkan diri, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, itu dengan cara di atas keikhlasan. Lil ma'bud. Dia tunaikan itu ikhlas karena Allah, zat yang disembah, dan mengikuti Rasul Al-Karim, pelaksanaannya mengikuti aturan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit supaya pas saja nanti ya. Qala mu'allif dan masjid-masjid itu adalah penyejuk mata hati orang-orang yang beriman dan jadi kesenangan jiwa mereka, dan bahjatu sudurihim, jadi sama juga menjadikan dada mereka ini senang, bahagia. Hati mereka juga demikian, dan menjadi tentram perasaan mereka. Mereka mendapat kenyamanan dan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka di dalam masjid ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir,
ada orang baca Al-Quran, di situ ada orang yang mungkin hanya duduk menanti sholat setelah sholat, misal antara maghrib sampai isya, seandainya nggak ada pengajian. Ya ada yang mungkin baca Quran, mungkin ada yang berzikir, ada yang menanti sholat, menanti duduk diam, pokoknya dia tidak membuat gaduh, punya wudhu sampai sholat isya itu dihitung sholat. Ini pada sholat al-murabit al-muhtasib. Kemarin disebutkan apa? Ini termasuk orang yang berjaga-jaga di garis perbatasan. Al-muhtasib, yang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka sholat merupakan tempat yang penuh berkah. Dan tempat yang utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seyogyanya wajib bagi setiap orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bi'angkana min ahlil masajid. Maka ia termasuk di antara ahlul masjid. Orang-orang yang dimuliakan untuk memenuhi masjid. Dan juga min ahli sholah, orang-orang yang dijadikan oleh Allah jadi ahli sholah yang menjaga sholat di rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan termasuk di antara orang-orang yang menyambut seruan atau panggilan Allah, yang menyambut azan, mendatangi azan tersebut. Ini hendaknya mereka memperhatikan adab-adab rumah-rumah Allah itu dan mengetahui apa yang seyogyanya harus dia lakukan. Terkait dengan tempat yang mulia dan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di masjid-masjid ini. Maka demikian juga ini menjadi tambahan semangat bagi ada istilahnya DKM. Ini kan bagaimana mengupayakan masjid lebih makmur kan itu kan. Ya sebetulnya memakmurkan masjid ya siapa ya tadi orang-orang beriman ya semuanya dengan cara ya dengan mereka mempunyai adab-adab yang baik di masjid, beribadah, menggunakan masjid betul-betul tempat untuk beribadah dan baca Quran, berzikir dan semisalnya ini orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka jangan juga kalau seandainya anggota DKM tapi tambah enggak ibadah. Ngaji enggak melok ngaji, sebab ngatur tok mari ngono. Nah, pergi mari ngono ya ini enggak maukan masjid. Jadi tentu jadi ya ini insya Allah dan ini pahala yang besar. Bagaimana supaya ini jadi ya ini apa masjid ini menjadi mulia. Dan ingat mesti Allah tidak akan menyanyiakan apa yang kita lakukan. Ya. Apapun amal yang Anda lakukan, apalagi untuk masjid Allah ini ya ini apa? Insya Allah pahalanya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong kita semuanya untuk bisa jadi memakmurkan masjid-masjid Allah dengan jadi menunaikan ibadah termasuk diantaranya menjaga sholat 5 waktu kita berjamaah dimanapun kita berada bisa kita tunaikan di masjid-masjid Allah di mana dikumandangkan adzan di situ. Naktafi bihada Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.